Ya, selamat malam dan salam sehat. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini pertemuan ke-11. Yang kita bahas adalah algoritma Neres-Netbohr. Jadi algoritma Neres-Netbohr ini merupakan algoritma kelima ya, kalau tidak salah, yang kita pelajari pada mata kuliah data mining. Sebelumnya kita sudah pernah belajarin algoritma a priori, algoritma asosiasi role, algoritma C45, dan algoritma Rorschach. Jadi hari ini kita mempelajari Neres-Netbohr. Oke, algoritma Neres-Netbohr ini termasuk algoritma yang tidak sesulit algoritma yang kita pelajari sebelumnya. Menurut saya ya gampang ya, tidak sesulit materi sebelumnya. Jadi kalau Anda definisikan Neres-Netbohr ini, Neres itu terdekat, kalau Netbohr itu tetangga, artinya tetangga terdekat. Artinya di dalam algoritma Neres-Netbohr ini menyelesaikan kasus itu berdasarkan pendekatan kasus lama dengan kasus baru. Itulah intinya. Makanya kalau kita baca definisinya di sini, sesuai dengan terjemahan ke bahasa Indonesia, Neres adalah terdekat dengan Netbohr tetangga, berarti tetangga terdekat. Biasanya yang bertetangga selalu ada kemiripan antara rumah tangga yang satu dengan yang lainnya. Misalnya model pagar rumahnya, bentuk rumahnya, merek TV, bentuk dapur rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, algoritma Neres-Netbohr dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan atau perbandingan kasus lama dengan kasus baru. Dengan pendekatan atau perbandingan menggunakan bobot setiap nilai kriteria kasus. Oke, contoh di sini sudah dijelaskan. Seorang hakim akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa pencuri selain berdasarkan undang-undang yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukuman kepada terdakwa pencuri yang telah dijatuhkan hukuman sebelumnya. Bank juga memberikan pinjaman kepada seseorang akan menggunakan berbagai pertimbangan atau kriteria. Ada pertimbangan dengan data-data nasabah sebelumnya. Nah, jadi algoritma Neres-Netbohr pada prinsipnya ini adalah membandingkan data lama dengan data baru. Itulah pada prinsipnya. Jadi cara kerja algoritmanya itu membandingkan data lama dengan data baru menggunakan kriteria. Jadi data yang kita gunakan di sini harus ada kriterianya. Nah, seperti data yang kita gunakan pada algoritma Rorschach dan algoritma C45 itu kan ada kriteria dan ada keputusan. Begitu juga di algoritma Neres-Netbohr, format data yang kita gunakan adalah seperti itu. Hanya saja di algoritma sebelumnya tidak diperlukan data yang baru, tetapi pada algoritma Neres-Netbohr yang diperlukan itu adalah data baru dan data lama. Dipastikan data lama itu harus lebih banyak daripada data baru. Artinya data yang lama itu punya objek, punya kriteria, dan punya keputusan. Sedangkan data yang baru punya objek, punya kriteria, tapi tidak punya keputusan. Nah, cara menyelesaikan kasusnya hampir sama dengan contoh yang telah ditulis di modul ini. Misalnya adalah seorang hakim, misalnya si sudah pernah mencuri pisang ya, sebelumnya sudah pernah dijatuhkan hukumannya misalnya 2 tahun. Seandainya lah berikutnya terjadi juga kasus yang sama dengan kriteria yang sama, maka kemungkinan hukuman juga yang diterima oleh si pencuri itu pasti sama, yaitu kemungkinan 2 tahun. Jadi artinya di dalam pengambilan keputusan dipertimbangkan atau mempertimbangkan keputusan sebelumnya. Nah, itu di prinsip di algoritma Neres-Netbohr. Makanya di algoritma Neres-Netbohr 2 nilai yang penting. Pertama nilai kedekatan dan nilai bobot. Nilai bobot di sini adalah nilai kriteria. Nah, jadi kita nanti lihat contoh di pelajaran selanjutnya. Jadi saya ulangi, di algoritma Neres-Netbohr 2 nilai yang penting, yaitu nilai kedekatan dan nilai bobot kriteria. Selanjutnya, cara kerja dari algoritma Neres-Netbohr ini rumusnya T,S yaitu sigma F TI, S I kali WI dibagi WI. Nah, sudah jelas di sini T adalah kasus baru, S adalah kasus yang tersimpan, N adalah jumlah atribut setiap kasus, I adalah atribut. Jadi di sini di rumus ini sudah jelas sebenarnya 2 yang penting. Kalau ini adalah nilai kedekatan, nah, nilai kedekatan
Dan ini WI ini adalah nilai atau WI ini adalah nilai bobot. Jadi itu aja yang perlu kita cari di prosesnya. Setelah itu kita terapkan rumus ini, maka keluarlah hasilnya. Oke. Kita lihat contoh kasusnya langsung ya. Ini contoh kasusnya. Oke, langsung ya. Oke, sebelum masuk kita ke contoh kasus, di dalam pendefinisian nilai kedekatan kriteria seperti ini. Ya, seperti ini misalnya kita punya data lama dan data baru, di mana kriterianya itu adalah kriteria berkaitan dengan tinggi. Nah, misalnya tinggi, kriterianya tinggi. Nah, tinggi ini misalnya lah, kalau misalnya kriterianya itu sama-sama tinggi, misalnya tinggi dengan tinggi ini sama-sama tinggi, maka maksimal nilainya itu 1. Artinya kalau 1 itu sudah pasti mirip. Sudah pasti kemiripannya itu 100% berarti sama. Berbeda dengan tinggi sedang, nilainya 0,75. Begitu juga tinggi dengan rendah 0,5. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih sedang dengan tinggi lebih tinggi nilai sedang ke tinggi daripada rendah ke tinggi? Ya, karena dari jarak itu tinggi dengan sedang lebih dekat daripada tinggi dengan rendah. Ya, misalnya inilah kita punya tinggi, ini sedang, ini rendah. Mana lebih dekat dengan T? S, R. Pasti lebih dekat dengan yang sedang kan? Nah, itu artinya makanya di dalam nilai kriteria maksimal nilai kemiripannya itu adalah 1 dan minimal 0,001. Artinya jaraknya itu masih jauh, maka nilai kedekatannya itu makin jauh. Oke. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat di contoh kasusnya. Ya, oke, di tabel 7.2 calon mahasiswa penerima bidik misi. Ini tahun 2018 ya. Ini sampel data saja. Nah, ini data yang lama, ini objeknya yaitu nomor dan nama. Nama itu dari atas Hairunisan, BP Surya, Dahner, Galing, dan Ari. Ya. Kriterianya adalah mulai dari prestasinya, ada yang ada prestasi, ada juga yang tidak ada. Begitu juga pekerja orang tua, ada yang seorang petani, ada yang PNS, ada juga yang petani, ada juga wira swasta juga yang petani. Begitu juga hasil ujiannya, ada yang baik, ada yang cukup, ada yang baik, ada juga yang sangat baik. Begitu juga kepemilikan rumah, ada yang milik orang tua, ada juga yang numpang, atau juga ada misalnya yang sewa lah. Ya. Tapi di sini hanya 2 kriteria adalah milik orang tua dan numpang ya. Keputusannya adalah ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Jadi kalau Anda lihat di sini, keputusan diterima seseorang menerima bidik misi itu ada kriterianya. Ada dilihat dari prestasinya, pekerjaan orang tuanya, hasil ujian, dan kepemilikan rumah. Oke. Ini data yang lama ya. Oke. Selanjutnya, misalnya kita punya data baru. Jadi data baru, misalnya kita punya data baru. Ini data barunya ini. Nah, data barunya yang pertama si Vini, kasih tumulang. Prestasinya tidak ada. Tapi pekerja orang tuanya seorang petani, hasil ujiannya sangat baik, dan kepemilikan rumahnya disewa. Keputusannya belum ada. Ya, keputusannya belum ada. Nah, jadi karena belum ada keputusannya, maka dengan algoritma Nearest Network, kita bandingkan data si Vini ini dengan data yang kelima ini, satu-satu. Kita bandingkan dengan data nomor 1, data nomor 2, data nomor 3, data nomor 4, dan data nomor 5. Kita bandingkan satu persatu. Setelah dibandingkan, kita cari nilai kedekatannya, kita cari nilai bobotnya. Setelah itu, kita bandingkan mana lebih tinggi. Kalau misalnya lebih tinggi perbandingan nilainya di nomor 2, maka keputusan si Vini sama dengan nomor 2. Kalau misalnya si Vini ini nilai kedekatannya lebih tinggi di Ari Pradana daripada yang lain, maka lihat si Ari Pradana diterima, maka si Vini juga diterima. Jadi keputusannya ini, ya berdasarkan data ini, dibandingkan satu persatu, mana yang lebih dekat kriterianya. Mana yang lebih dekat kriterianya. Oke, bagaimana caranya? Ya, oke, yang pertama. Bagaimana caranya? Pertama, kita masuk ke nilai bobot. Nah, nilai bobot ini adalah kriteria yang tadi ada 4, yaitu prestasi, pekerja orang tua, hasil ujian, dan kepemilikan rumah. Setiap
kriteria kita kasih nilai bobot. Nah, bobotnya saya buat di sini prestasi sekolah 1, pekerja orang tua 0,5, hasil ujian 1, dan kepemilikan rumah 0,5. Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara menentukan nilai bobot? Menentukan nilai bobot itu bebas, tidak ada rumus, tidak ada patokan. Jadi bebas, ya. Maksimal 1, minimal 0,01. Nilai bobot itu saya buat 1 berarti kriteria tersebut sangat penting. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah, pekerjaan orang prestasi sekolah dengan pekerja orang tua 1:0,5. Berarti lebih berbobot atau lebih penting kriteria prestasi sekolah daripada pekerja orang tua. Oke. Begitu juga di sini kalau Anda lihat hasil ujian lebih penting daripada kepemilikan rumah. Makanya saya buat sini 1 dan 0,5. Hasil ujian 1 dan prestasi 1 berarti sama-sama penting, ya. Nah, begitu, ya. Jadi pemberian nilai bobot itu mana nilai bobot yang sangat atau yang paling berpengaruh terhadap hasil. Ya sama kalau misalnya contohnya lah kita memilih sesuatu, ya. Misalnya memilih jodoh, ya. Kalau memilih jodoh itu lah misalnya seorang wanita memilih jodoh pasti ada kriteria. Misalnya harus ganteng, tinggi, putih, rajin ibadah, rajin menabung. Tetapi di antara beberapa kriteria tersebut kan ada kriteria yang paling utama. Misalnya harus tinggi. Yang lain hanyalah kriteria yang tidak penting. Yang penting misalnya si wanita si A, calon suami saya kriteria pertamanya harus tinggi. Begitu seorang laki-laki misalnya memilih seorang wanita, banyak kriterianya, ya. Tetapi misalnya yang penting cantik atau yang penting putih, yang lain ya tidak kriteria utama. Nah, begitu juga kita dalam penentuan nilai bobot harus ada kriteria yang penting, ada juga kriteria yang tidak penting. Jadi penting atau tidak itu ya kita aplikasikan di dalam nilai bobot. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya setelah kita menunjukkan bobot, kita mencari nilai kedekatan. Nah, pencarian nilai kedekatan ini per kriteria. Nah, mulai dari kriteria prestasi sekolah. Oke, jadi kalau lihat di sini, kalau sama-sama ada, misalnya kasus lama itu ada prestasinya, kasus baru juga ada prestasinya, maka nilai kedekatannya 1. Dipastikan 1, kenapa? Karena sama. Sama seperti yang jelas sebelumnya, kan? Begitu juga kalau misalnya tidak sama-sama tidak punya prestasi, baik data lama atau data baru, maka 1. Bagaimana kalau misalnya data lama ada, data baru tidak ada, maka 0,5. Begitu juga sebaliknya. Mungkin Anda bertanya, apakah harus 0,5? Tidak, bisa juga Anda buat 0,75. Kalau yang seperti ini kan berbeda. Tapi jangan 1. 1 itu adalah yang sama persis. Tetapi kalau berbeda, buatlah nilainya di bawah 1. Bisa 0,5, bisa 0,4, atau 0,75. Oke. Begitu juga pekerja orang tua. Pekerja orang tua di sini, kalau misalnya pekerja orang tuanya sama-sama petani, sama-sama PNS, sama-sama wira swasta, maka 1. Nah, 1 kalau sama. Tapi bagaimana kalau yang berbeda, misalnya petani dengan PNS 0,75, petani dengan wira swasta 0,5. Ya, mungkin Anda bertanya, kenapa lah petani dengan PNS lebih dekat daripada petani dengan wira swasta 0,5. Ini saya buat nilainya ya menurut yang saya pahami. Kalau misalnya Anda buat juga berbeda, silakan. Tapi pemahaman saya di sini petani dengan PNS itu hampir sama nasibnya, ya. Ya, kecuali PNS yang di jabatan tertentu. Tapi biasanya wira swasta itu adalah kaya. Makanya petani dengan wira swasta itu lebih jauh jaraknya daripada petani dengan PNS. Makanya ini 0,75 di sini 0,5. Itulah arti saya. Kalau misalnya Anda definisikan dengan nilai yang lain, silahkan, bebas. Nah, begitu juga yang lain, ya. Yang lain misalnya hasil ujian kalau sama-sama baik dan sama-sama cukup 1. Kalau misalnya seperti ini, ya, sama-sama baik kan 1. Sangat baik dengan baik 0,75. Sangat baik dengan cukup 0,55. Ini kan berbeda, kan? Sangat baik dengan baik. Karena sangat baik dengan baik lebih dekat daripada sangat baik dengan cukup. Makanya ini 0,75. Dibanding 0,5. Oke, lanjut, ya. Bagi juga kepemilikan rumah, kalau sama-sama punya rumah 1, sama-sama sewa juga 1, sama-sama numpang juga 1. Nah, sama-sama numpang juga 1. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kepemilikan rumah data lama sama-sama milik orang tua, maka nilainya 1. Milik orang tua dengan sewa 0,75,
milik orang tua dengan numpang 0,5. Kenapa ini lebih dekat? Karena sewa ini masih ada uangnya. Kalau numpang ini tidak ada uangnya. Artinya lebih prihatin. Nah, makanya milik orang tua dengan disewa itu lebih dekat daripada milik orang tua dengan numpang 0,5. Begitu ya. Itulah nilai kedekatan. Selanjutnya masuk kita ke proses perhitungan. Jadi proses perhitungan tadi data yang lama 5, data yang baru 1, berarti kita 5 kali proses. Kita bandingkan satu persatu. Oke, pertama kasus baru dengan kasus lama yang nomor 1. Ya, ini dia. Sini Anda lihat di sini Khairunisa tadi yang pertama dan kasus baru itu adalah Vini. Inilah kriterianya. Nah, kalau Anda lihat kriteria di sini, prestasinya sini ada, sedangkan Vini tidak ada 0,5. Dari mana diperoleh 0,5 ini? Ya dari yang tadi. Nah, di tabel ini. Ini. Nah, ini kan. Kan tadi ada dan tidak ada kan? Nah, ini. Ini. Ada tidak kan? Khairunisa ada, sedangkan si Vini tidak. Maka 0,5. Nah, makanya dibuat tadi 0,5. Nah, 0,5. Begitu juga pekerja orang tua sama-sama petani udah pasti 1 ya. Hasil ujian si Khairunisa baik, si Vini sangat baik, maka 0,75. Begitu juga kepemilikan rumah, si Khairunisa milik orang tua sewa, dan si Vini sewa 0,75. Oh. Ini nilai kedekatannya ya. Nah, nilai kedekatan ini dikalikan dengan bobot. Nah, nilai kedekatan dikali dengan bobotnya. Nah, jadi ini dia. Langsung dimasukkan ke sini. Nah. Gampang ini ya. Ini aja. Nah. Kalau ini kan bobotnya kan, bobot tadi 1, 0,75, 1, 0,75. Baru dibagi total bobot. Nah, ini total bobot tadi yang di tabel sebelumnya kita bahas. Nah, jadi dari proses perkalian ada pembagian dapat hasil 0,7115. Oke, itulah perbandingan data nomor kasus baru dengan data lama nomor 1. Selanjutnya, kasus baru dengan kasus lama. Nah, nomor 2 di kasus lama itu adalah BP Surya, D, dan kasus baru adalah Vini. Nah, ini dibandingkan prestasinya sama-sama tidak ada, maka 1. Pekerja orang tuanya 1 PNS, 1 tidak, petani yang hasil ujiannya cukup dengan sangat baik dan kepemilikan rumah dalam milik orang tua dan sewa. Inilah nilainya. Kali bobot dan dibagi dapat 0,75. Begitu juga di sini, kasus baru dengan kasus lama, nomor 3 dibandingkan lagi prestasi kriterianya, dapat nilai perbanding nilainya atau nilai kedekatannya, taruhlah nilai kedekatannya 0,746. Selanjutnya kasus baru dengan kasus lama nomor 4, dibandingkan satu persatu, dapat nilai kedekatannya, dikali dengan nilai bobot, bagi nilai bobot, dapat nilai 0,6346. Selanjutnya kasus baru dengan kasus nomor 5, si R dengan si Vini, dapatlah nilainya itu adalah 0,7884. Dari perhitungan kelima perbandingan tersebut, kita rekapitulasi. Seperti ini rekapitulasinya. Nah, jadi hasil perbandingan tadi kan, Vini dengan data lama nomor 1 ini nilai kedekatannya. Baru si Vini dengan data nomor 2 yang lama. Si Vini dengan data lama nomor 3, Vini dengan data nomor 4, dan Vini dengan data nomor 5. Dapat nilai yang paling tinggi itu adalah di sini. 0,7884. Berarti si Vini tadi atau data yang baru sama hasilnya dengan data kasus lama yang nomor 5. Kasus lama nomor 5 ini adalah kita lihat, karena dia paling tinggi, kita lihat di tabel awal. Kita lihat di tabel awal. Ini di tabel awal. Nah, ini lihat. Tabel awal ini yang bernama si Ari. Ya, Ari. Keputusannya itu diterima. Maka otomatis si Vini, karena keputusannya sama dengan ini, nomor 5, maka diputuskan bahwa Vini ini menerima bidik misi tahun 2019.
Karena kriterianya lebih dekat dengan si Ari Pradana daripada data yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya keputusannya kalau Anda baca di akhir modul ini, kalau Anda baca, oke, berdasarkan tabel di atas, ini tadi nilai rekapitulasinya ya, tabel 714. Ini berdasarkan tabel di atas, nilai kedekatan yang paling tinggi yaitu kasus baru dengan kasus lama nomor 5. Oleh karena itu, mahasiswa calon penerima di misi keputusannya sama dengan kasus lama dengan data nomor 5 atas nama Ari Pradana, yaitu keputusannya diterima. Sehingga dapat disimpulkan Vindikasi Tumorang menerima bidik misi tahun 2019. Oke, jadi seperti itulah cara algoritma Next Network membandingkan data lama, data yang baru, berdasarkan kriteria. Jadi mana yang lebih dekat, seperti itulah keputusan di data yang baru. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka sesi tanya-jawab. Variabel itu fungsinya apa, Pak? Yang di tadi ada kayak penjumlahan gitu. Yang A, B, C, D gitu. Oh, itu variabel itu supaya gampang kita menghitungnya saja. Bisa Anda pakai, bisa juga tidak. Tapi saya buat di situ biar Anda lebih mudah menghitungnya. Nah, saya buat sini tadi kan. Nah, ini. Septian kan bertanya ya, ini. Mulai contohnya. Biar lebih gampang aja untuk menghitung. Tapi bisa Anda pakai sebenarnya. Misalnya lah. Inilah contohnya ya. Ini W, ini kan ini dia W kan. Ini. Nah, X ini. Y ini. J ini. Nah. ABC ini kan tadi variabel dari bobotnya ya. Nah, baru ini total bobotnya. Nah, begitu. Saya buat ini supaya lebih gampang menghitungnya, biar Anda tahu di mana bobot, di mana kriteria. Jadi kalau Anda lihat di sini, intinya adalah di perkalian ini adalah bobot kali nilai kriteria dibagi total bobot. Ini kan total bobot. Jadi bobotnya tadi saya variabelkan dengan ABCD ya, ini. Saya buat variabel. Kita lihat nilai bobotnya supaya jelas ya. Saya tadi variabelkan dengan ABCD biar lebih jelas sebenarnya, biar lebih gampang Anda memahami makanya saya buat dalam variabel. Nah, ini tadi kan. Ini tadi tabel 7.4. Nah, ini prestasi sekolah satu bobotnya saya variabelkan dengan A, bekerja orang tua saya variabelkan dengan B, hasil ujian saya variabelkan dengan C, kepemilikan rumah saya variabelkan dengan D. Nah, jadi nggak ada masalah, hanya untuk memudahkan dalam perhitungan. Begitu Septian. Reski. Ada lagi yang lain? Silahkan. Agita Indris ada yang menanyakan? Februari Giawa ada yang menanyakan? Sebenarnya itu lebih gampang lah. Anda baca sekali dua kali aja paham lah. Karena tidak serumit algoritma Rockset dan algoritma C45. Kalau lebih dari satu, Pak, perhitungan kayak mana tuh, Pak? Misalnya kan data lamanya 5. Jadi yang data barunya lebih dari satu, kayak mana itu, Pak? Oh, bisa. Perhitungannya. Seperti apa ya? Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya data barunya lebih daripada satu? Oh, pas. Nah, kalau lebih daripada satu sebenarnya sama aja ya. Kalau lebih daripada satu ya, kita langsung ya. Iya. Nah, ini kan data lama ya. 7.2 dan ini data baru 7.3. Bagaimana kalau lebih daripada 2? Lebih daripada satu lah. Ya seperti itu juga kalau misalnya ada data kedua di sini misalnya. Ada data nomor 2 lah misalnya di sini. Ada data nomor 2 lah misalnya di sini ya. Terserah misalnya si Ucok lah misalnya. Ucok lah misalnya. Oke, sama juga ini nomor 1 dulu banding ke 1 sampai 5 ke semua data yang lama satu persatu. Oke. Begitu juga data nomor 2 bandingkan juga mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagaimana kalau ada sampai 3? Misalnya ada 3 lagi datanya. Ya sama juga. Mulai dari 1 lagi, 2, 3, 4,
5. Jadi tetap sama. Ya. Hanya saja kalau misalnya makin banyak data barunya, maka prosesnya lebih lama. Nah, begitu ya, Septian. Ada lagi yang lain? Yang Baik, mau ditanya? Oke. Ada lagi yang lain? Si Muhammad Fasri Aditya Sriga. Coba tanyakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas. Enggak ada, Pak. Si siapa ini? Pak Reuni. Giovanni Saragih, ada mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Jamal Fasih. Jamal? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Yantiria Halawang. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Oke, berarti kalau Februari? Masih lama Februari ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Paham ya Februari ya? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, berarti bagus sekali. Saya sangat senang, berarti penjelasan saya tidak sia-sia. Ya, minggu depan kita tatap muka ya. Di kelas ya. Jadi, minggu depan kita Ya, Pak. bahas algoritma Naive Bayes. Classifier, modulnya sudah saya kirim juga di Google, di e-learning ya. Jadi tinggal Anda print. Kalau bisa di print aja lah, biar kita lebih gampang, karena kita kan waktunya itu sangat terbatas ya. Jadi Pak, kan Kayak mana, Pak? Katanya kan 30 menit atau berapa, Pak, pergantian nanti kan dosen yang pindah. ya, Kami di lab kayak mana itu, Pak? yang kita nggak di lab lah. Enggak, maksudnya kami kan ada di lab juga sama Pak Petro. Dibagi aja nanti kan, dibagi. Misalnya sekali masuk itu, kan kalau misalnya Anda lebih dari 18 berarti 2 kelas kan. Ya 2 kelas itu dimasukkan di dalam 2 lab, nggak 1 lab. Jadi dosennya lah ke ruang sebelah sebentar dan ke ruang sebelah lagi sebentar, begitu. Ya seperti itulah dikondisikan, macam mana lagi. Kalau misalnya kelas pagi ya masih ada waktunya sampai 1 jam gitu. Kalau misalnya per ruangan, tapi kelas malam waktunya sangat terbatas. Jadi ya dimaksimalkan lah Kelas sebisanya. yang ada, Pak? Hah? Bapak kelas yang ada, Pak? Saya teori. Enggak, maksudnya di siang-siang ada nggak, Pak? Oh, siang ada juga siang ada. Kalau mau siang juga silahkan ngisi. Seperti hari ini ada pagi, ya silahkan. Jam berapa tuh, Pak? Jam 8.15 ya. Pagi juga besok ada jam 8.15, ada jam 10.45 ada. Jumat juga ada jam 8.15, ada juga jam 10.45. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau tanyakan? Kalau mau tanyakan silakan. Oke, jadi kalau nggak ada bagus ya. Tugas latihan ada di modul. Bagi yang akhir, bagi yang sudah ada buku ya, di akhir bab bukunya itu ada latihan, mohonlah dikerjakan latihan tersebut. Ya. Nanti saya periksa pada saat kita tetap buka ya. Jadi apapun latihan sebelumnya yang ada di akhir modul atau di akhir bab buku ya silakanlah dikerjakan. Bagi yang mau membeli buku, yang mau buku silakan masih ada di kampusnya. Kalau misalnya tetap buka minggu depan Anda mau pesan silakan ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, Retno Ajeng Kesuma nggak ada pertanyaan ke Retno? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada. Oke, kalau memang nggak ada, sekianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Anda semua dan saya selalu dalam keadaan sehat. Selamat malam dan terima kasih. Oke, sudah bisa dilihat. Malam, Pak. Oke, malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, silakan Malam, dilihat. Pak. Malam. Livia.